diketahui, maka statistik uji yang digunakan untuk uji rata-rata tadi, kita menggunakan Z. Bagaimana perumusan Z-nya? Nanti kita lihat selanjutnya. Sedangkan dalam uji satu rata-rata pada kasus univariat, kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita gunakan statistik ujinya Z. Ya, ini kalau berkaitan dengan satu variat. Sedangkan kalau berkaitan dengan multivariat, simpangan baku di sini tentu saja kalau untuk multivariat kita ganti dengan suatu matriks variance covariance, atau beberapa buku hanya menyebut matriks covariance. Apabila dalam uji rata-rata pada data multivariat, matriks covariance-nya diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah chi-square atau statistik chi kuadrat. Sedangkan apabila matriks covariance tidak diketahui, maka statistik uji yang akan digunakan nanti adalah T kuadrat yang dirumuskan oleh Hotelling. Nah, dalam hal satu populasi ini kita juga bukan hanya berkaitan dengan uji rata-rata, tapi kita nanti akan berkaitan dengan uji varians. Pada kasus univariat, maka untuk menguji varians ini kita gunakan statistik chi-square atau statistik chi kuadrat. Apabila kita akan menguji varians pada multivariat, maka statistik yang digunakan juga chi-square. Hanya bagaimana rumusan chi-square dalam univariat maupun dalam multivariat, ini kita lihat nanti selanjutnya. Ya. Nah, berdasarkan dari Fishbone yang saya jelaskan tadi, saya kira untuk kasus univariat sebetulnya kita hanya mereview saja. Tapi paling tidak juga tetap ini menjadi bahan supaya Anda bisa membandingkan dengan uji baik itu rata-rata maupun varian pada multivariat. Ya. Nah, untuk mengingatkan saja, kalau kita berkaitan dengan uji hipotesis rata-rata dari data univariat, di mana simpangan baku populasi diketahui, tentu saja kita di sini punya asumsi bahwa sampel acak berukuran N ini berdistribusi normal dengan varians diketahui. Kemudian kita akan menguji hipotesis, katakanlah rumusan H0-nya mu sama dengan mu0. Mu0 di sini merupakan nilai yang diketahui. Melawan alternatif H1, katakanlah mu tidak sama dengan mu0. Maka karena simpangan baku populasi diketahui, katakanlah sebesar sigma nantinya, statistik uji yang akan digunakan untuk menguji hipotesis di atas adalah statistik Z. Bagaimana rumusan Z-nya? Tentu di sini Z akan sama dengan Y garis dikurang mu0 dibagi sigma Y garis. Y garis dalam hal ini merupakan rata-rata sampel. Mu0 adalah nilai rata-rata populasi yang diketahui di bawah hipotesis 0 nanti. Lalu di sini ada sigma dengan indeks Y garis. Sigma dengan indeks Y garis ini adalah standar error untuk rata-rata sampel. Dimana kalau kita bicara standar error untuk rata-rata sampel, maka nilainya akan sama dengan sigma dibagi akar N. Apa itu sigma? Tidak lain adalah simpangan baku populasi. Apa itu N kecil? Ini adalah ukuran sampel. Dan ketika kita menguji hipotesis, setelah kita tentukan statistik uji, supaya kita bisa menentukan apakah H0 akan ditolak atau harus diterima, maka kita harus tentukan dulu daerah kritisnya. Ya, ketika kita berbicara uji dua pihak yang ditandai dengan alternatif yang bertanda tidak sama, maka daerah tolak ini ada dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita gambarkan supaya mudah diingat, mudah dipahami, bahwa ketika kita berkaitan dengan uji dua pihak yang H1-nya bertanda tidak sama,
daerah tolak ada di kiri di kanan. Karena kita menggunakan statistik uji Z, maka yang digambarkan adalah distribusi Z. Z itu adalah distribusi normal standar. Apa itu distribusi normal standar? Kemarin juga sudah diulas, distribusi normal standar itu adalah distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sama dengan 1. Jadi gambarnya seperti ini, seperti permukaan lonceng. Daerah tolaknya ada di kiri dan di kanan dengan luas masing-masing alfa dibagi 2. Alfa di dalam pengujian hipotesis sekali lagi merupakan taraf signifikan. Ya, karena taraf signifikan mengukur berapa besar kekeliruan, maka dalam pengujian hipotesis tentu kita berharap kekeliruan sekecil mungkin. Ya, hanya untuk keperluan praktis kita biasa mengambil alfa apakah 5% ataukah 1%. Nah, jadi titik ini nanti merupakan titik kritis untuk daerah sebelah kiri, dan titik yang ini nanti merupakan titik kritis untuk daerah yang di sebelah kanan. Dan titik ini bisa dicari di dalam tabel distribusi normal standar. Ya, dengan luas daerahnya untuk yang di sebelah kiri, luas daerahnya alfa per 2, untuk yang sebelah kanan juga luas daerahnya alfa per 2. Ya. Nah, Anda tolong siapkan lagi tabel distribusi normal standar supaya Anda bisa mereview bagaimana ya cara membaca tabel distribusi normal standarnya. Ya. Jadi inilah nanti daerah kritisnya supaya kita bisa membuat suatu kriteria uji atau kita bisa membuat suatu keputusan kapan kita harus menolak H0, kapan kita harus menerima H0. Ketika kita punya uji dua pihak seperti tadi, yang ditandai dengan bahwa H1 bertanda tidak sama, maka kita bisa lihat bahwa inilah titik tolak untuk daerah kiri, inilah titik tolak untuk daerah kanan yang dilihat dari tabel Z, sehingga kita bisa membuat kriteria uji. Apa itu kriteria uji? Kriteria uji itu aturan kapan kita harus menolak H0. Daerah tolak H0 tercantum dalam gambar. Jadi kita akan menolak H0 tentunya apabila nanti nilai Z yang dihitung lebih kecil sama dengan minus Z dari 1 min alfa per 2, atau kalau Z nilainya lebih besar sama dengan Z dengan peluang 1 min alfa per 2. Ya? Nah, saya ingatkan lagi Anda, gak perlu bingung dengan simbol ini di dalam indeks dari Z. Yang penting Anda pahami kalau kita gunakan taraf signifikan sebesar alfa, misalnya saja saya gunakan alfa 0,01, maka nanti luas ini 0,005. Luas yang kanan 0,005 juga. Kalau kita ambil dua pihak. Ya. Dan bagaimana menentukan titik tolak itu tergantung nanti gambar dari distribusi normal pada tabel yang kita gunakan. Karena tabel normal standar ada beberapa macam ya. Ada dalam tabel itu yang ditentukan adalah nilai-nilai pada bagian yang diarsir. Lalu titiknya ada di tabel. Ada juga tabel distribusi normal standar yang menunjukkan nilai-nilai Z ketika yang diketahui adalah luas yang besarnya. Ya, tergantung mau tabel mana yang digunakan. Ya, karena pada dasarnya kalau kita menggunakan tabel yang atas, luas daerah ini alfa dibagi 2. Luas daerah kanan alfa dibagi 2.
Kalau kita mau menggunakan tabel yang ini, sama saja pada prinsipnya. Berarti kita harus menghitung di dalam tabel ini luas yang bagian besar. Tentunya luas yang bagian besar adalah 1 dikurang alfa per 2. Karena luas daerah yang di ekor sini adalah alfa dibagi 2. Ya, ini saya hanya sekedar mengingatkan lagi bagaimana Anda membaca tabel distribusi normal standar. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan mana titik tolak untuk menguji hipotesis di atas, maka kita bisa membuat aturan keputusan atau yang biasa disebut dengan kriteria uji. Kapan kita harus menolak H0, kapan kita harus menerima H0. Kalau keadaannya seperti ini, kita sudah jelas tadi, tolak H0 jika Z lebih kecil sama dengan minus ini, atau Z lebih besar sama dengan plus Z 1 min alfa per 2. Ya? Sedangkan kita terima H0-nya kapan dong kalau gitu? Ya? H0 diterima kalau? Kita sudah tahu daerah tolaknya tadi. Berarti daerah terimanya yang mana? Ya? Kalau Z-nya ada di antara nilai plus minus, begitu ya. Jadi kalau kita dapat nanti nilai hitung Z di antara Z 1 min alfa per 2 yang minus sampai dengan Z 1 min alfa per 2 untuk daerah positifnya. Jadi kalau kita dapat Z di antara titik tolak ini, maka H0 harus diterima. Ya. Nah, saya kira ini yang harus kembali Anda ingat ketika berbicara uji satu rata-rata pada kasus univariat. Ya. Nanti kita lihat contoh. Kemudian saya ingatkan lagi bagaimana menguji rata-rata dari data univariat sementara simpangan baku populasinya, ini ada 2 yang tadi sama, maaf. Nah, sekarang bagaimana kalau sigmanya tidak diketahui? Kalau sigma tidak diketahui, seperti yang sudah saya jelaskan, ganti saja sigmanya dengan S. Kalau sigma simpangan baku populasi, S adalah simpangan baku sampel. Ya. Lalu karena kita mengganti sigma dengan S, maka Z tadi kita ganti dengan T, yang lainnya tetap. Jadi rumusnya sekarang kalau sigma tidak diketahui, kita pakai statistik ujinya T. Dengan mengganti sigma pakai S, yang lainnya tetap. Maka statistik ujinya sekarang menjadi T. Ya. Nah, Y garis sekali lagi rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan, X simpangan baku sampel, dan N kecil adalah ukuran sampel. Karena kita punya H1 bertanda tidak sama, maka daerah tolaknya ada 2, di kiri dan di kanan juga seperti tadi. Hanya sekarang menentukan titik tolak ini Anda gunakan tabel distribusi T, student. Ya. Tabel distribusi T student Anda boleh gunakan buku Bhattacharya lagi ada di sana. Ya. Hanya jangan lupa ketika menggunakan tabel distribusi T student, selain Anda perlu tahu luas daerah, Anda perlu tahu degree of freedom atau derajat bebasnya. Dan karena kita berkaitan dengan data univariat untuk satu sampel, maka di sini kita gunakan degree of freedom-nya N-1. N ukuran sampel, ya, seperti biasa. Nah, dalam hal ini juga sama, ada asumsi bahwa sampel acak yang berukuran N berdistribusi normal, tapi simpangan bakunya tidak diketahui. Begitu ya. Nah, jadi titik tolak ini sekarang bukan dicari dari tabel Z, tapi gunakan tabel
T student. Ya, Anda cari lagi dalam buku Bhattacharya bagaimana membaca tabel distribusi student, di mana selain harus ada luas daerah atau peluang sesuai dengan luas daerah, dan harus punya degree of freedom. Degree of freedom-nya kalau berkaitan dengan satu sampel, maka digunakan N-1. Ya. N adalah ukuran sampel. Ya. Nanti kita lihat lagi bagaimana membaca tabel T kalau kita punya uji rata-rata untuk yang sigmanya tidak diketahui. Ya. Nah, itu tadi univariat. Sekarang bagaimana kalau datanya multivariat? Lebih dari satu variabel acak yang kita ukur. Nah, dalam uji rata-rata data multivariat ini, dia sekarang asumsinya bahwa variabel acak ke-1, variabel acak kedua, dan seterusnya sampai variabel acak ke P, dia berdistribusi normal multivariat. Dengan vektor rata-ratanya sebutlah mu, dan matriks covariance-nya sebesar sigma. Katakanlah kita akan menguji, sekarang bukan hanya mu sama dengan mu 0, karena mu berupa vektor yang isinya nanti, kalau dari sampel kita punya mu topi, yaitu X garis, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi yang diujinya juga bahwa dalam H0 kita tuliskan vektor rata-rata mu sama dengan vektor rata-rata mu 0 yang diketahui. Melawan alternatif, vektor rata-rata mu tidak sama dengan vektor rata-rata mu 0 yang diketahui. Dalam hal ini, kalau sigma diketahui, ini dibacanya sigma juga nih, ya. Tapi dia berupa matriks. Matriksnya matriks Markov atau matriks kovarian saja. Ya, beberapa buku hanya menyebut matriks kovarian saja. Nah, kalau diketahui, maka statistik ujinya kita gunakan Z kuadrat. Bukan hanya Z, tapi Z-nya yang dikuadratkan, yang dirumuskan sebagai vektor X, dalam hal ini vektor X rata-rata sebetulnya isinya ya. Rata-rata dari sampel dikurang vektor mu dibagi vektor dari Markov dipangkatkan setengah dibagi akar N, lalu ini semua dikuadratkan. Dan kalau kita punya statistik Z yang dikuadratkan, maka di sini statistik Z kuadrat ini nanti distribusinya adalah chi-square atau chi kuadrat. Kalau chi kuadrat perlu degree of freedom seperti halnya T. Dalam hal ini degree of freedom yang digunakan adalah P. Apa itu P? Di sini P adalah banyak variat. Ya, kalau kita punya variatnya sebanyak P buah, maka degree of freedom-nya adalah P untuk distribusi chi-square. Ya. Dan karena ini berkaitan dengan perkalian matriks dan vektor, maka kalau kita perhatikan unsur ini, vektor X garis dikurang mu dibagi matriks Markov dipangkatkan setengah dibagi lagi akar N, kalau dikuadratkan ini akan sama dengan ini. N kali vektor rata-rata sampel dikurang vektor rata-rata populasi dikuadratkan dibagi dengan matriks Markov-nya. Dan ini bisa diuraikan menjadi N kali transpos dari matriks rata-rata vektor rata-rata sampel dikurang vektor rata-rata dikalikan inverse dari matriks Markov, lalu dikali dengan selisih antara vektor rata-rata sampel dengan vektor rata-rata populasi. Jadi, statistik Z kuadrat ini bisa dihitung melalui perkalian antara vektor dan matriks sebagai berikut. N kali vektor rata-rata sampel dikurang vektor rata-rata populasi
transpose kan, kali inverse dari matriks Markov, kali lagi selisih antara vektor rata-rata sampel dengan vektor rata-rata populasi. Silahkan Anda kalikan ini semua, ternyata dia akan menghasilkan suatu nilai skalar, ya, bukan matriks, bukan vektor. Oleh karena itu harus benar Anda menulis bagaimana vektor rata-rata, bagaimana matriks covariance, apa isi dari matriks covariance, apa isi dari vektor rata-rata, harus benar menuliskannya. Dan nilai statistik ini atau nilai skalar ini ternyata mengikuti chi-square dengan degree of freedom sebesar P. Sekali lagi, P adalah banyak variat yang dilibatkan. Dan daerah kritisnya di sini kita berkaitan dengan chi-square karena Z kuadrat tadi berdistribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar P dan peluang untuk kekeliruannya sebesar alfa. Ya, saya ingatkan lagi bagaimana Anda nanti membaca distribusi chi-square atau distribusi chi kuadrat. Ya, saya ingatkan lagi Anda bagaimana membaca distribusi chi kuadrat atau distribusi chi-square. Ya, ketika Anda punya distribusi chi kuadrat atau chi-square, maka Anda nanti akan berhubungan dengan Anda akan berhubungan dengan gambaran dari distribusi chi-square. Distribusi chi-square itu gambarnya masih ingat nggak? Kayak apa distribusi chi-square? Ya? Masih ingatkah Anda distribusi chi-square? Gambaran grafiknya, kalau chi-square kan bukan bukan grafik yang simetris, tapi kalau chi-square itu berupa kurva yang positif, ya. Dan kalau kita punya uji hipotesis yang H1-nya bertanda tidak sama, maka sama nanti daerah tolak kanalnya ada dua, di kiri dan di kanan. Karena kita sudah berkaitan dengan vektor ya, kita sudah kuadratkan nilai tadi, maka daerah tolaknya hanya ada satu, yaitu di sini, di sebelah kanan. Ini kita bicara multivariat ya. Maka ini luasnya sebesar alfa. Ini titik nol kalau dalam distribusi chi-square atau distribusi chi kuadrat. Nah, jadi titik ini nanti berupa titik tolak yang bisa kita cari dari tabel chi-square dengan peluang alfa dan degree of freedom-nya sebesar P. P adalah banyak variatnya. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan titik tolak ini, maka kita bisa katakan bahwa daerah kritisnya ada di sini, mulai dari titik ini ke kanan, sehingga kriteria ujinya H0 akan ditolak jika nilai Z kuadrat lebih besar atau sama dengan nilai chi-square ini. Ya, jadi daerah tolaknya hanya ada satu. Ada di sebelah kanan. Kita berkaitan dengan multivariat. Ya. Nah, dalam statistik chi-square, bagaimana Anda nanti membandingkan dengan nilai tabel, Anda kembali nanti buka tabel chi-square-nya, ya. Di dalam Bhattacharya juga ada. Bagaimana membaca chi-square, selain perlu nilai peluang, dia juga perlu degree of freedom. Ya. Jadi tolak nol jika Z kuadrat lebih besar sama dengan chi-square dengan degree of freedom sebesar P, yaitu banyak variat yang dilibatkan, ada berapa. Ya. Nah, dari uji rata-rata untuk data multivariat, sama saja dengan univariat, bisa saja matriks covariance-nya diketahui,
atau tidak diketahui. Kalau matriks kovariansnya tidak diketahui, maka tentu saja kita di sini berkaitan dengan pengganti dari matriks Markov-nya apa ya nanti? Pada prinsipnya sama dengan univariat, matriks Markov ini nanti harus diganti dengan matriks Markov dari sampel. Ya, kita berasumsi bahwa X1, X2 sampai dengan XP berdistribusi normal, dengan normalnya normal univariat dengan rata-ratanya sebutlah sebesar vektor mu dan matriks kovariansnya sebesar sigma. Kalau sigma tidak diketahui, maka statistiknya bukan lagi Z kuadrat, tapi T kuadrat. Kalau univariat, kalau simpangan baku populasi diketahui pakai Z, kalau tidak diketahui pakai T. Kalau dalam multivariat, simpangan matriks Markov diketahui pakai Z kuadrat, tapi kalau tidak diketahui, kita gunakan T kuadrat. Ya. T kuadrat rumusannya sama seperti Z kuadrat, hanya sigma pangkat setengahnya diganti dengan S pangkat setengah, yang lainnya tetap. Dan T kuadrat ini distribusinya bukan chi-square, melainkan Hotelling. Ya, distribusi Hotelling T kuadrat. Nanti tabelnya ada di buku Rancher, misalnya dalam tabel A7. Ya, nanti bisa dilihat tabel Hotelling, tabel T kuadrat ini disediakan untuk beberapa degree of freedom dan beberapa alpha. Ya, karena Hotelling T kuadrat ini juga selain membutuhkan nilai alpha sebagai peluangnya, dia juga membutuhkan nilai degree of freedom-nya. Ya, nah degree of freedom-nya nanti adalah di sini kita gunakan nanti untuk banyak variat sebesar P itu degree of freedom-nya nanti P dengan N-1. Nanti kita lihat tabel Hotelling-nya seperti apa. Jadi daerah kritisnya nanti hanya ada satu seperti tadi, tolakkan 0 jika T kuadrat lebih besar dari nilai tabel. Ya. Ah, sebelum saya lupa, ketika Anda berbicara pengujian hipotesis, ya, selain Anda membandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabel, Anda juga bisa membuat kriteria uji dengan membandingkan nilai alfa dan p-value-nya. Masih ingat nggak? Bagaimana kriteria uji kalau Anda membandingkan bukan nilai statistik uji dengan nilai tabel, tapi Anda membandingkan p-value dengan alfa. Bagaimana kriteria ujinya? Tolak 0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Ya. Jadi tolak 0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Dalam StatMat 2 ya, ada ya. StatMat 2 ketika Anda bicara pengujian hipotesis. Anda sudah mengambil StatMat 2? Halo? Sudah, Bu. Halo? Sudah ya? Nah, dalam StatMat 2 kan dipelajari pengujian hipotesis, betul? Betul, Bu. Nah, jangan dilewatkan begitu saja. Aplikasinya jelas. Di sini contohnya. Bagaimana Anda mengaplikasikan pengujian hipotesis yang dibahas dalam StatMat. Ya? Jadi nanti Anda bisa tahu bagaimana membandingkan p-value dengan alfa. Apa itu p-value, apa itu alfa? Kalau alfa jelas merupakan nilai probabilitas ketika kita menolak H0 yang sebenarnya H0 itu benar, atau peluang menolak H0 yang seharusnya ditolak, yang seharusnya diterima, maaf ya. Jadi kalau alfa adalah peluang menolak H0 yang seharusnya diterima. P atau p-value, kalau di dalam pengujian hipotesis, P-nya adalah p-value ya. Kalau di sini P-nya adalah banyak variat. Anda nggak perlu pusing ya. Kalau di dalam pengujian hipotesis, Anda dalam menentukan kriteria uji bisa juga membandingkan alfa dengan p-value. Tolak 0 jika p-value nilainya lebih kecil atau sama dengan alfa. Atau Anda boleh membandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabel.
Ya. Nah, ini berkaitan dengan uji satu rata-rata pada data multivariat. Kalau matriks Markov tidak diketahui, maka statistiknya sekarang pakai Hotelling T kuadrat. Ya. Hotelling T kuadrat itu pengembangan dari distribusi T-student. Ya. Dan secara gambar Anda bisa bandingkan bagaimana ya daerah untuk menerima H0, untuk menolak H0, daerah yang mana berkaitan dengan multivariat bandingkan dengan univariat. Daerah mana yang merupakan daerah penerimaan untuk multivariat, penolakan untuk univariat. Ya, dalam gambar Anda bisa perhatikan ya, ketika Anda menguji rata-rata pada univariat, Anda bandingkan dengan multivariat. Mana daerah tolaknya? Ya, daerah tolak untuk multivariat, misalnya daerah yang ini. Daerah tolak ya untuk multivariat yang ini. Tapi kalau untuk univariat, dia menjadi daerah penerimaan. Tapi kalau ruang yang ini, dia merupakan daerah terima untuk kasus multivariat, sedangkan untuk kasus univariat, dia merupakan daerah tolak. Ya, Anda boleh bandingkan juga nanti kalau kita lihat berdasarkan nilai tabel yang dibandingkan dengan nilai statistik uji. Ya, kalau dibandingkan secara gambar bisa seperti ini. Katakanlah kita bisa ambil dari nilai kalau berkaitan dengan univariat berarti hanya satu variabel, sebutlah Y1. Kalau berkaitan dengan multivariat itu kalau variatnya sudah lebih besar sama dengan 2. Misalnya kita punya 2 variat, ada Y1, ada Y2. Oh, berarti nanti kita berkaitan dengan multivariat. Mana nanti daerah tolak H0, mana daerah terima H0, kalau digambarkan bisa seperti ini. Ya. Bandingkan kalau kita bicara hanya univariat. Nah, sekali lagi, daerah tolak bisa membandingkan statistik uji dengan nilai tabel, bisa juga membandingkan nilai p-value terhadap alfa. Begitu ya. Nah, mau uji satu rata-rata pada univariat, mau uji satu rata-rata pada multivariat, atau uji varian, baik pada data univariat maupun pada multivariat. Pada prinsipnya, asalkan kita melakukan pengujian hipotesis, ya, maka kita bisa bandingkan p-value dengan alfa ketika membuat kriteria uji atau membandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabel. Ya. Nah, sebelum kita lihat contoh soal, saya bahas lagi bagaimana kalau kita menguji varian, ya, baik pada univariat maupun pada multivariat. Ya. Kita lihat dulu pada univariat. Pandang pengujian hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0, bahwa varians populasi sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Serta pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengidentifikasi keseragaman suatu populasi. Ya, kenapa? Karena varian itu pada dasarnya merupakan ukuran yang kita gunakan untuk melihat bagaimana keseragaman data. Kalau berkaitan dengan satu variat atau univariat, berarti kita melihat bagaimana keseragaman data pada variabel tersebut. Ya, nilainya makin berbeda-beda nilai pengamatannya atau makin bervariasi, maka variannya makin besar. Ya. Nah, sehingga Anda bisa menyimpulkan kalau nilai varians dari sekumpulan data berharga 0, artinya apa? Halo? Varians ukuran keseragaman data.
Kalau kita punya sekumpulan data, kemudian dihitung variansnya 0, artinya apa? Halo? Datanya serupa semua ya, Bu. Datanya semua bernilai sama. Ya, kalau saya punya data IPK, semua IPK-nya 3,0, 3,0, 3,0. Katakanlah saya punya 10 mahasiswa yang saya amati. Ya, nilai IPK dari 10 mahasiswa yang saya amati, ternyata IPK-nya semua sama 3,0. Kalau saya hitung ukuran variasinya, mau pakai varians misalnya, pasti akan sama dengan 0. Ya, karena pada dasarnya sigma kuadrat mengukur variasi data atau mengukur keseragaman data. Makin seragam datanya, makin kecil variansnya. Kalau variansnya 0, berarti datanya seragam. Artinya nilai pengamatannya sama. Begitu ya. Pada uji varians univariat, khususnya berkaitan dengan satu populasi, karena univariat juga populasinya bisa lebih dari satu ya, bisa 2 populasi, bisa 3 populasi. Nah, sekarang kalau kita bicara univariat khususnya pada satu populasi, maka statistik yang cocok sebagai dasar keputusan berkaitan dengan varians adalah statistik chi kuadrat atau chi-square. Jika dianggap bahwa distribusi populasi asal dari sampel adalah normal, maka chi-square untuk menguji sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat adalah chi-square yang sama dengan n-1 kali s kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Nah, jadi ketika kita akan menguji H0, misalnya sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, maka statistik yang digunakan adalah chi-square atau chi kuadrat yang dirumuskan sebagai n-1 kali s kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Apa itu n kecil? Sudah banyak tadi rumusan yang ada n kecilnya dan sudah saya sebut-sebut berulang kali. Apa n kecil? Halo? Sampel. Ukuran sampel. Jangan jumlah sampel ya. Beda loh. Jumlah sampel dengan ukuran sampel. Kalau n kecil ini adalah ukuran sampel. Ada S kuadrat di sini. Apa itu S kuadrat? Halo? S kuadrat? Kita berkaitan dengan univariat. Sigma kuadrat varians populasi. Kalau S kuadrat adalah varian sampel. Sampel ya. Jadi sekali lagi n ukuran sampel, S kuadrat varian sampel, lalu di sini ada sigma 0 kuadrat. Sigma 0 kuadrat adalah nilai varians populasi yang diketahui. Ya. Nah, kalau H0 tidak ditolak, kalau tidak ditolak itu dengan kata lain H0 diterima ya, maka chi-square ialah nilai distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar n-1. Jadi degree of freedom-nya katakanlah dilambangkan dengan nu. Ya. Nu sama dengan n-1. N adalah ukuran sampel. Ya. Nah, katakanlah saya akan menguji H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1-nya bisa tidak sama, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Betul? Betul? Ketika kita melakukan pengujian hipotesis, ingat dalam ANDAS dulu, misalnya saya punya H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1-nya bisa saja sigma kuadrat lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama. Betul? Betul. Dan tanda ini menunjukkan kepada kita jenis pengujiannya berapa pihak dan di mana daerah tolaknya. Kan kita lihat dari H1 ya, kayak tadi. Kalau H1-nya bertanda tidak sama, maka daerah tolaknya ada 2, di kiri dan di kanan. Berkaitan dengan univariat ya. Tapi kalau H1-nya bertanda lebih kecil,
berarti daerah tolaknya hanya ada satu di sebelah kiri. Kalau lebih besar, daerah tolaknya hanya ada satu di sebelah kanan. Dan begitu ya? Ini saya mereview saja nih. Ya. Kalau daerah tolaknya ada dua, berarti H1-nya tidak sama, begitu ya? Berarti nanti daerah tolaknya dibagi dua luasnya. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ya. Nah, untuk pengujian hipotesis berkaitan dengan varians ini, tadi uji statistiknya atau statistik ujinya adalah chi-square yang dirumuskan dengan N-1 kali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Sigma 0 kuadrat varians yang diketahui dari soal, ya. Varians populasi yang diketahui. Nu di sini adalah degree of freedom. Degree of freedomnya N-1. Ya. Dan di sini X berdistribusi normal asalnya. Ya. X berdistribusi normal asalnya. Ketika yang kita uji varian, statistiknya pakai chi-square, ya. Chi-square dengan degree of freedom-nya N-1. Ya. Daerah kritisnya di sini ada 3 macam. Kalau H1-nya bertanda lebih kecil, daerah kritisnya berarti chi-square lebih kecil sama dengan chi-square tabel. Kalau bertanda lebih besar, berarti daerah tolaknya ada di kanan. Kalau chi-square yang dihitung lebih besar sama dengan chi-square dari tabel, ya. Lalu ada 2 daerah kritisnya kalau H1 bertanda tidak sama. Berarti daerah kritisnya nanti ada yang lebih kecil dari chi-square ini dan yang lebih besar dari chi-square dengan peluang sebesar alfa dibagi 2. Kalau yang kiri 1 min alfa per 2 karena disesuaikan dengan gambar tabel, ya, tabel yang tersedia. Nah, tolong dilihat lagi ini ada di analisis data. Di andatnya kalau untuk ini masih andat 1 ya pada bahasan kita berkaitan dengan pengujian hipotesis, ya. Tapi kalau teoritisnya Anda bisa lihat di StatMat, ya. Di dalam StatMat bagaimana kita berbicara pengujian hipotesis, bagaimana menentukan statistik uji, bagaimana menentukan p-value, ya. Dan seterusnya. Aplikasinya lihat lagi banyak di dalam andat 1 ya, berkaitan dengan pengujian hipotesis, apakah yang diuji rata-rata ataukah varians, ya. Sesuai dengan bahasan kita di sini, menguji rata-rata dan varians. Kita baru berbicara satu populasi, ya. Tadi sudah direview bagaimana kalau satu populasinya itu univariat, ya. Bagaimana pula kalau multivariat, menguji rata-rata seperti apa, menguji varian seperti apa, nanti kita lihat, ya. Univariat pada dasarnya seperti ini, kalau menguji varian dalam kasus univariat, ya. Saya akan lebih jelaskan lagi bagaimana membaca chi-square, ya, kita nanti lihat dalam soal. Nah, sekarang bagaimana uji matriks covariance? Kalau matriks covarian tentu ini berkaitan dengan multivariat. Jadi variabel yang dilibatkan sudah lebih dari 1, ya. Ada multivariat, lebih dari 1 variat, lebih dari 1 variabel acak, ya. Nah, untuk kasus multivariat, hipotesis uji dari matriks covariance-nya adalah sebagai berikut, ya. Katakanlah kita akan menguji H0-nya adalah sigma sama dengan sigma 0. Sekali lagi, sigma di sini adalah matriks covariance atau matriks variance covariance. Beberapa buku hanya menyebut matriks covariance, ya. Nah, kalau kita menguji sigma sama dengan sigma 0, artinya nanti matriks covariance-nya diketahui dari soal. Melawan alternatif bahwa sigma tidak sama dengan sigma 0, maka statistik uji yang digunakan sekarang lain lagi. Statistik ujinya adalah U, di sini dirumuskannya. U adalah nu kali ln dari determinan matriks covariance yang diketahui dikurang ln dari matriks covariance sampel ditambah trace dari hasil perkalian matriks covariance sampel dengan inverse dari matriks covariance yang diketahui lalu dikurang P.
P adalah banyak variat. Ya, kita pakai simbol nu kali sesuatu. Apa itu nu? Nu adalah degree of freedom yang dihitung dari jumlah Ni-1 untuk I dari 1 sampai P. I menyatakan kovariat keberapa? Kalau kita punya variat keberapa? Kalau kita punya variat sebanyak P buah, maka Ni-1 ini dijumlahkan untuk semua variat, mulai variat ke-1 sampai variat yang ke P. Ya. Dan kalau degree of freedom ini cukup besar, maka statistik U nanti dapat didekati oleh distribusi C kuadrat atau chi-square. Dan U berdistribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar setengah kali P plus 1. Apa tadi P? P menyatakan apa? Jumlah variat, Bu. Ya, banyaknya variat yang dilibatkan. Ya, hati-hati P di sini bukan P value yang biasa kita gunakan dalam hipotesis. Ya, P di sini adalah banyak variat. Apa itu Ni? Ni? Apa itu Ni? Ukuran sampel pada variat yang ke I. Ya, kemarin sudah saya gambarkan bagaimana kalau kita bicara data univariat, bagaimana kalau multivariat. Ya. Nah, kalau kita berbicara data sampel, katakanlah kita punya ukuran sampel sebanyak N buah. Kalau satu variabel acak maksudnya ya, kalau satu variat. Kalau kita punya variatnya sudah lebih dari 1, maka ada Ni, sebutlah ada ukuran sampel ke-1, ukuran sampel ke-2, sampai ukuran sampel yang ke P. Nah, di sini degree of freedom itu diambil dari jumlah untuk semua variat, hitung Ni dikurang 1-nya. Begitu. Ini nanti degree of freedom yang akan digunakan dalam rumus U di sini. Ya. Dan kalau kita katakan statistik uji U ini apa distribusinya? Oh, ternyata U ini berdistribusi chi-square. Kalau chi-square perlu degree of freedom dong. Dalam kasus P buah variat untuk menguji matriks Markov, maka degree of freedomnya adalah setengah P kali P plus 1. P adalah banyak variat yang dilibatkan. Jika matriks kovarians sampel mendekati matriks kovarians yang diketahui, ini akan menghasilkan nilai U yang mendekati 0. Ya, jadi makin dekat nilai kovarians, matriks kovarians sampel terhadap matriks kovarians yang diketahui di bawah 0 tadi, maka dia akan menghasilkan nilai U yang makin dekat kepada nilai 0. Ya, tadi kita tahu U berdistribusi chi-square. Kalau U berdistribusi chi-square, maka yang Anda ingat di sini bentuk dari distribusi chi-square. Bentuknya tadi berupa kurva yang positif, ya, bentuknya positif kurvanya. Jadi ini titik nolnya. Jadi kalau S-nya makin dekat ke sigma 0, maka nilai U akan makin dekat ke sini. Makin dekat ke 0 nilai U-nya. Kalau nilai S mendekati sigma 0. S adalah matriks kovarian sampel. Sigma 0 adalah matriks kovarian di bawah H0. Atau matriks kovarian yang dihipotesis. Matriks kovarians populasi yang diketahui dalam soal. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bagaimana pendekatan chi-square dengan statistik U. Sekarang kalau nilai degree of freedom nu biasanya memang untuk simbol degree of freedom ya. Coba sekarang kita lihat penjelasan dari
bagaimana pendekatan chi-square dengan statistik U. Tadi kita lihat U berdistribusi chi-square dengan degree of freedom setengah P kali P plus 1. Sekarang kita lihat pendekatannya seperti apa. Ya. Kalau nu-nya sedang, tadi nu adalah jumlah, ini ya, jumlahkan untuk semua variat nilai NI min 1. NI adalah ukuran sampel pada variat CI. Nah, apabila nu-nya berharga sedang, maka U aksen ini akan sama dengan 1 dikurang 1/6 kali nu dikurang 1 kali 2P plus 1 dikurang 2 per P plus 1 dikalikan U. Ini akan mendekati distribusi chi-square lagi. Si U aksennya itu ya. Jadi kalau kita menghitung U aksen yang sama dengan berkaitan dengan nu tadi, berkaitan dengan U juga, di mana U-nya tadi dirumuskan seperti ini. Nu kali len dari determinan ini dikurang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat nanti U aksen yang sama dengan ini, ternyata U aksen akan berdistribusi chi-square dengan degree of freedom-nya sekarang setengah P kali P plus 1 dikurang 2. Ya. Kriteria ujinya tolakkan 0 jika U atau U aksen lebih besar sama dengan chi-square dengan degree of freedom-nya, dengan peluang alpha degree of freedom-nya setengah P kali P plus 1 gitu ya, dengan peluang sebesar alpha. Nanti kita lihat contoh ya. Nah, kalau Anda baca buku Rancher berkaitan dengan matriks covariance dalam pengujiannya, ini kita masuk ke bab 7 loh. Ya. Sedangkan kita berbicara uji satu populasi pada kasus univariat dan multivariat berkaitan dengan rata-rata baik satu variat maupun multivariat, apakah sigma diketahui atau sigma tidak diketahui, kita sudah masuk di dalam bab 5 ya kalau baca buku Rancher-nya. Jadi sudah cukup banyak nih materi yang kita bahas ya. Kemarin bab 4 kita berbicara khusus distribusi normal multivariat. Kenapa kita harus membaca atau harus memahami distribusi normal multivariat? Karena kita berkaitan dengan variabel acak yang lebih dari satu yang diasumsikan berdistribusi normal multivariat. Ya. Nah, bahkan kemarin saya juga jelaskan kepada Anda bagaimana mendeteksi data. Ketika kita punya data kita, apakah berdistribusi normal multivariat nggak? Begitu ya. Apakah sampel yang kita ambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariat? Nah, Anda sudah tahu bagaimana mendeteksinya, bagaimana mengujinya. Ya. Nah, sekarang masuk ke dalam contoh supaya Anda lebih paham dengan apa yang tadi dijelaskan. Pertama, kita mengulang bagaimana uji rata-rata dari univariat ketika simpangan baku populasi diketahui. Ya, contohnya ini. Sampel acak dari 100 kematian yang tercatat di Amerika Serikat selama 1 tahun terakhir menunjukkan bahwa rentang hidup rata-rata 71,8 tahun. Ya, katanya di Amerika nih dalam 1 tahun terakhir rata-ratanya 71,8 tahun rata-rata hidupnya ya. Dengan asumsi standar deviasi populasi 8,9 tahun. Pertanyaannya, apakah hal ini nampak menunjukkan bahwa masa hidup rata-rata lebih dari 70 tahun? Nah, benar nggak bahwa rata-rata masa hidup di Amerika tadi lebih dari 70 tahun? Kita perlu menguji ini. Kalau lebih besar dari 70 tahun, berarti dia harus ditempatkan di H1. Ya, H0-nya kita nyatakan sama sajalah ya. H0-nya mu sama dengan 71 tahun, H1-nya mu lebih besar dari 71 tahun.
Dalam soal ini diketahui simpangan baku populasinya 8,9 tahun. Jadi ada nilai sigma. Ya. Nah, kalau kita akan menguji ini dari data kita punya sampel berukuran 100 karena yang diukur dari 100 kematian. Berarti N kecil sama dengan 100. Katanya dari 100 ini didapat rata-rata 71,8. Berarti 71,8 ini rata-rata dari sampel dong. Maka 71,8 kita lambangkan dengan X garis. Jadi dari sampel acak berukuran 100 menghasilkan X garis 71,8. Kalau diasumsikan bahwa standar deviasi populasinya 8,9, berarti sigmanya 8,9. Ya? Uji katanya, apakah rata-rata hidup ini lebih dari 70 tahun? Berarti 70 tahun ini mu nolnya yang sama dengan 70 tahun. Ya? Nah, pada menguji H0 mu sama dengan 70 melawan H1 mu lebih besar dari 70, karena ada sigma, maka statistik uji yang digunakan adalah Z. Yang tadi dirumuskan ya, yang Anda sudah dapat dalam Anda. Z itu akan sama dengan X garis dikurang mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam statistik Z. Kalau tidak salah hitung akan didapat nilai Z sebesar 2,02 sekian. Ya. Tabel Z umumnya menghasilkan sampai 2 angka di belakang koma. Jadi Anda boleh Anda boleh bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Maka Anda bisa ambil nilai Z 0,02. Sudah cukup ya. Nah, sekarang dari 2,02 ini Anda punya daerah tolaknya di mana ya? Dari rumusan H1 seperti ini. Ya. Daerah tolaknya di mana ya? Anda punya H1 lebih besar sama dengan sekian, maka nanti daerah tolaknya di mana ya? Halo? Tadi sudah saya jelaskan. Ketika Anda punya H1-nya seperti ini, maka ketika Anda punya H1-nya bertanda lebih besar, maka daerah tolaknya di mana ya? Anda punya H1 lebih besar, maka daerah tolaknya di mana? Positif, Bu. Nah, positif ya. Jadi gambarkan oleh Anda, aduh saya kehilangan pointernya, gimana pointernya? Anda gambarkan distribusi normal standar untuk membuat daerah tolak karena statistiknya Z. Anda punya H1-nya bertanda lebih besar, maka daerah tolaknya hanya ada 1 di sini. Katakanlah Anda pakai alfanya 0,05, artinya luas daerah yang diarsir 0,05. Anda boleh bandingkan nilai ini dengan nilai yang Anda cari di tabel Z. Ya. Kalau Anda gunakan alfanya 0,05, maka Anda akan dapat nilai Z berapa nih? Tolong dong salah seorang searching tabel Z-nya. Lalu saya ingin tahu Z ini berapa harganya. Tolong. Biar cepat di HP Anda. Anda searching Z-nya. Betulkah ini 1,645? Titik ini. Kalau saya ambil alfanya 0,05. Atau saya ambil alfanya 0,01 lah. Kalau 0,05 1,64, tapi kalau 0,01 1,96 kayaknya.
Ya, saya salah tadi, bukan membandingkan zat yang ini, tapi zat yang di atas. Nah, soal ini mengarahkan kita ke dalam perbandingan antara nilai statistik uji dengan p-value. Halo? Ada yang mencoba mencarikan? Alfa 5%, betul nggak ini 1,645 kalau saya ambil alfa 0,05? Betul, Bu. Betul. Oke. Jadi kalau saya ambil alfa sebesar 0,05, maka saya akan mendapatkan nilai Z dari tabel sebesar 1,645. Betul ya? Nah, sekarang Anda lihat Z hitung berapa? Z hitung berapa? 2,0 ini ya, Z hitung 2,02 saja ya kalau kita bulatkan. Ini kalau dibulatkan jadi 2,02 kan? Ya. Saya dapat nilai tabel 1,645. Berarti 2,2 di mana dong? 2,2 di mana? Di daerah tolaknya, Bu. Di daerah tolak, misalnya di sini lah ya. Misal di sini ya. 2,02. Daerah tolak. Berarti keputusannya apa? Ditolak. H0 ditolak. Ya, kenapa? Karena nilai tabel lebih kecil dari nilai Z hitung atau sebaliknya. Nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel. Kan begitu ya? Betul? Betul, Bu. Nah, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa H0 ditolak. Nah, kalau kita mau tahu ditolak dengan peluang berapa, kita bisa hitung p-value. Begitu. Ya. Bagaimana menghitung p-value? Berarti p-value itu kita hitung untuk luas Z yang lebih besar sama dengan nilai dari statistik uji. Ini kita udah tahu tadi, dia ada di sini berarti ditolak. Berapa peluang tolaknya? Peluang tolaknya itu adalah peluang dari 2,02 ke kanan. Atau peluang Z lebih dari 2,02. Kalau dihitung, ya, ini akan didapat bilangan 0,0217. Ya, karena kalau kita lihat nilai Z untuk 2,02 dapat 0,9783, betul nggak di tabel Z? Tadi ada yang sudah buka tabel. Betul, Bu. Nah, Ivana udah buka tabel ya. Jadi berarti kalau kita mau menghitung peluang Z lebih besar dari 2,02, ini p-value. Jadi p-value-nya adalah 0,0217. Cocok kan? Tolak H0 kalau p-value lebih kecil dari alfa. Kalau kita ambil alfa 5%, dapat p-value 0,02, berarti p-value-nya lebih kecil kan? Dari alfa, betul? 0,02 lebih kecil kan? Dari 0,05, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, jadi jelas H0 itu ditolak.
Jadi kita bisa membuat kriteria uji membandingkan Z hitung dengan Z tabel atau membandingkan alfa dengan p-value. Kita dapat p-value-nya 0,02, padahal kita pakai alfanya 0,05. Oh, ternyata p-value lebih kecil dari alfa, berarti H0 harus ditolak. Ya, jadi H0 ini ditolak untuk p-value sebesar 0,0217, bukan ditolak untuk 5%. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ini mereview ya, uji satu rata-rata pada data univariat. Kalau sigmanya diketahui, kita pakai Z. Sekarang bagaimana kalau sigma tidak diketahui? Contoh soalnya nih, kita lihat. Lembaga Listrik Edison telah menerbitkan angka pada jumlah kilowatt jam yang digunakan per tahun oleh berbagai peralatan rumah tangga. Itu diklaim bahwa pembersih vakum menggunakan rata-rata 46 jam kilowatt per tahun. Jika sampel acak dari 12 rumah tangga termasuk dalam studi, direncanakan menunjukkan bahwa pembersih vakum menggunakan rata-rata 42 jam per tahun dengan deviasi standar 11,9 kilowatt jam. Apakah hal ini menunjukkan bahwa pembersih vakum menggunakan rata-rata kurang dari 46 jam kilowatt per tahun? Asumsikan populasi kilowatt jam berdistribusi normal. Jadi kita dalam soal ini diminta menguji, katanya apakah rata-rata ini lebih dari kurang dari 46 jam enggak? Gitu ya. Nah, jadi sama kita menguji H1-nya nih, yang lebih kecil, H0-nya katakanlah sama dengan. Ya. Kita asumsikan X merupakan variat yang menyatakan jumlah kilowatt jam yang digunakan per tahun oleh pembersih vakum atau vacuum cleaner ya. Nah, dari soal tentunya diketahui dia mencoba berapa banyak sampelnya. Atau sampel yang diteliti 12 rumah tangga, berarti N kecilnya 12. Dari 12 rumah tangga ini setelah diukur si vacuum cleaner menghasilkan atau memerlukan rata-rata 42 jam kilowatt dengan standar deviasi 11,9. Berarti rata-rata dan standar deviasi ini dari sampel yang 12 rumah tangga. Sehingga kita dapat nanti dari 12 itu X garis dan S karena dihitung dari sampel. Yang dihipotesiskan mu sama lebih besar dari 46 enggak? Berarti mu-nya di sini diketahui sebesar 46. Yang diuji mu kurang dari 46. Ya. Dalam soal ini tidak ada informasi mengenai sigma. Jadi sigma tidak diketahui, yang ada S dari sampel. Sehingga statistik ujinya tidak lagi Z, tapi kita pakai T. Yang sama dengan X garis kurang mu0 dibagi S per akar N. Jadi sigma diganti S. Karena sigma diganti S, maka Z-nya juga diganti menjadi T. Ya, Anda substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam statistik uji ini. Kalau tidak salah hitung, akan didapat minus 1,1644 sekian. Ya. Nah, supaya Anda juga tidak lupa bagaimana menentukan kriteria ujinya, Anda gambar di sini distribusi T student. Ya, degree of freedom-nya N-1 karena punya sampelnya hanya satu, hanya sebuah sampel berukuran 12. Ambil degree of freedom-nya sebesar N-1. Gambarkan oleh Anda distribusi distribusi T, distribusi student. Gambarnya seperti distribusi normal ya. Anda gambarkan untuk bisa tahu daerah tolaknya ada di mana.
Mana daerah tolaknya ya? Anda gambar distribusi T-nya. Mata saya udah nggak bagus nih mencari pointer. Di mana titiknya? Ini saya gambar distribusi studentnya untuk supaya kita tahu daerah tolaknya ada di mana. Daerah tolaknya ada di mana ya? Kita lihat H1 ya. H1-nya bagaimana? H1 rumusnya? Tandanya lebih kecil kan? Ya. Kalau lebih kecil berarti daerah tolaknya hanya ada satu di sebelah kiri. Nah, Anda cari titik ini. Anda buka tabel student. Atau kalau Anda tidak punya tabel, bisa bandingkan. Kalaulah Anda pakai misalnya alfanya 5%, berapa p-value? Misal Anda pakai alfa 5%. Ya, Anda boleh hitung nilai T dapatnya min 1,164. Pasti di sebelah titik tolak. Sebutlah misalnya di sinilah min 1,164. Yang lain tolong buka tabel T. Anda hitung titik, Anda cari titik ini dengan degree of freedom-nya N-1. Ya. Jadi cari dari tabel T untuk degree of freedom-nya N-1. Peluangnya sebesar alfa. Jadi cari nilai T pada degree of freedom 11. Katakanlah saya pakai alfanya 0,05. Berapa nilai T ini? Titik T ini berapa? Minus 1, berapa nih? Atau minus 1, berapa nih? Alfanya 0,05, degree of freedom-nya 11. Buka tabel T student. Anda searching langsung. Tabel T student. Oke, degree of freedom-nya 11. Alfanya 0,05. Berapa Anda dapat? Nilai T-nya berapa? Loh? Ada yang dapat? Pasti dia lebih besar dari 1,164. 1,79 Bu. Nah, 1,79. Minus ya? Karena dia di sebelah kiri dapat minus 1,79. Jadi kalau begitu tidak kelihatan. Minus 1,79 ya? Iya, Bu. Min 1,79. Jadi betul ya daerah tolaknya di sebelah situ ya. Jadi kita dapat nilai T minus 1,79. 1,79 berarti betul ya, min 1,164 di sebelah kirinya ya. Betul? Betul nggak? Kan dari T hitung dapatnya min 1,164. Dari tabel dapat T-nya sebesar min 1,164. Yang ini kan min 1,79. Yang ini. Berarti min 1,164 kan sebelah kirinya kan? Betul?
Ini min 1,79. Berarti min 1,164 di kirinya kan? Betul? Sorry. Min 1,79. Kan kalau tabel T ini 0 ya. Aduh, gambarnya nggak bagus. Ini 0. Min 1,79. Kalau min 1,164 berarti di sini ya, kurang lebih misalnya di sini. Ya. Betul? Betul, Bu. Nah, berarti kalau kita mau hitung p-value itu nambah nih besarnya. Ya. Bukan lagi 0,05. P-value-nya itu kalau kita hitung berarti peluang T lebih kecil dari min 1,16. Ini misalnya min 1,16 tuh yang ini. Ya. Yang ini tadi min 1,79. Yang ini. Saya hapus dulu deh biar nggak pusing. Jadi nanti menghitung nilai menghitung nilai dari p-value artinya Anda harus mencari, saya hapus dulu. Anda harus mencari luas yang mana gitu ya. Saya pakai ini, artinya Anda punya dari tabel yang nilainya 1,79, yang dari hitungan 1,64. Ini minus 1,164 maksudnya, 164. Ini misalnya dari tabel dapat minus. Nah, jadi yang harus dicari adalah peluang untuk menghitung p-value adalah peluang yang ini. Peluang lebih kecil dari 1, sekian. Kalau dihitung, Anda bisa mencari peluang ini, ya. Ternyata kalau dihitung akan didapat 0,1230 pada degree of freedom 11. Ya. 1, sekian akan didapat P sebesar 0,1230. Tentunya dengan T ini pasti luasnya lebih dari 5%. Berapa lebihnya kalau dihitung akan didapat sekian. Ya. Anda bisa gunakan ini juga, bisa gunakan Excel ya. Kalaupun tidak melihat tabel untuk menghitung p-value-nya, Anda cari inverse untuk atau Anda menggunakan di dalam data analysis ada untuk menghitung nilai p-value dari test student. Pakai Excel ada. Ya. Kalau dihitung bisa didapat nanti 0,1230. Atau pakai fungsi juga langsung bisa dihitung peluang untuk menghitung T student pada degree of freedom sekian. Pada degree of freedom 11 akan didapat nanti nilai p-value-nya sekian. Ya. Atau tadi nilai hitung ternyata nilainya lebih besar dari nilai tabel. Sehingga H0-nya harus diterima. Atau H0 tidak ditolak. Ya? Karena dia berada di daerah terima. Maka H0-nya tidak ditolak. Atau H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya apa? Oh, rata-rata si vakum cleaner tadi butuh waktunya tidak kurang dari 46. Ya, tidak kurang. Jadi lawan dari apa yang dihipotesiskan. Artinya bisa lebih besar atau sama dengan 46 jam. Ya. Jadi H0 di sini tidak ditolak karena berada di daerah terima H0. Daerah tolak tadi dimulai dari 1,79. Minus ya, minus 1,79 ke kiri. Tapi hasil hitung minus
1,164, artinya ada di dalam daerah terima. Sehingga H0-nya tidak ditolak, atau dengan kata lain H0 diterima. Oke, bisa difahami? Oke, lanjut dengan contoh untuk multivariat. Ya, kalau kita bicara multivariat, katakanlah saya punya data mengenai dua variabel, tinggi dan berat badan dari 20 mahasiswa misalnya, gitu ya. Ada 20% yang diukur, orang ke satu beratnya 69 misalnya kilogram, tingginya 69 inci misalnya, beratnya 153 pounds misalnya, dan seterusnya. Ya, saya punya data seperti ini. Katakanlah ingin diuji apakah rata-rata tingginya 70 dengan beratnya 170. Ya. Katakanlah kalau diketahui matriks Farkovnya seperti ini. Kita diminta menguji apakah vektor rata-rata ini yang berisi tinggi dan berat, bahwa rata-rata tingginya 70, rata-rata beratnya 170, betul enggak? Melawan alternatif yang ini misalnya. Ya. Nah, berarti kita akan menggunakan statistiknya Z kuadrat tadi. Untuk Z kuadrat kita perlu tahu berapa rata-rata dari sampel pertama, atau berapa rata-rata dari rata-rata sampel dari variat pertama, berapa rata-rata sampel dari variat kedua, sehingga kita punya vektor rata-rata sampel. Kalau dihitung nanti akan didapat rata-rata untuk tinggi, rata-rata untuk badan dari sampel didapat sekian. Nah, bagaimana nanti Anda akan menguji? Bagaimana Anda akan menguji apakah betul vektor rata-ratanya 70 dengan 170 melawan 70 tidak sama dengan tidak sama dengan 70 dan 170 dengan vektor rata-rata sampelnya ini, dan diketahui matriks Farkovnya adalah ini. Ya. Jadi varians untuk tinggi 20, varians untuk berat 1000, covariansnya 100. Maka kita akan uji hipotesis tadi menggunakan statistik Z kuadrat. Jadi Anda harus hitung perkalian N kali perkalian N dengan selisih vektor Y dengan vektor mu0 ditransposkan kali inverse dari matriks Farkov kali selisih vektor rata-rata sampel dengan vektor rata-rata populasi. Jadi Anda hitung ini nih, N-nya 20. Ya. Nanti selisih antara Y garis dengan mu0 vektor ditransposkan. Jadi Anda punya nanti ini Y garis 1 kurang mu 1. Ini Y garis 2 kurang mu 2. Nanti transposkan kali inverse dari matriks Farkov kali selisih ini. Dan kalau dihitung, nah ini kebetulan variatnya baru 2. Jadi matriks Farkovnya hanya 2 kali 2. Anda masih bisa bekerja secara manual. Tapi kalau udah 3 kali 3 atau lebih, ya lebih praktis. Nanti Anda gunakan package multivariat untuk keperluan uji rata-rata ini pakai RStudio saja. Ya, kalau sudah variabelnya banyak. Ini saya berikan contoh untuk variabelnya yang sedikit. Hanya 2 variat saja, sehingga statistik uji bisa dihitung secara manual. Ya, menghitung inverse dari matriks 2 kali 2 masih mudah. Ya.
Nah, sehingga kalau dikalikan, ini semua akan menghasilkan suatu nilai skalar sebesar 8,4026. Ya. Dan tadi Z kuadrat berdistribusi chi-square. Degree of freedom-nya adalah 2. Ya. Tadi chi-square degree of freedom-nya P. P itu banyak variat. Berarti Anda lihat nanti, misal untuk degree of freedom ini, Anda lihat di tabel chi-square pada alfa 0,025 untuk 2 variat dapat 7,378. Kalau dipakai 0,02 dapat 7,84. Kalau alfanya 0,01 dapat 9 sekian ya pada degree of freedom P. P-nya adalah 2. Nah, ternyata nilai hitung 8,4026. Berarti dia di antara 0,01 sampai 0,02. Kalau misalnya kita gunakan alfa 0,01 dapat dari perhitungan 8,0 sekian, maka H0-nya diterima atau ditolak? Terima atau tolak ya? Terima atau tolak? Terima, Terima. Bu. Terima ya. Karena kita tadi menggunakan chi-square. Chi-square-nya dengan degree of freedom 2. Kita pakai misalnya alfanya sebesar 5%. Maka tentu saja Anda bisa dapatkan nanti nilai chi-square kalau digambar. Daerah tolaknya nanti ada di mana nih? Chi-square-nya kan daerah tolaknya di kanan. Anda pakai misalnya alfanya 0,01, pakai degree of freedom 2, dapat 9,210. Dari perhitungan dapat 8, sekian. Berarti 8, sekian misalnya di sini. Ya, 8,4026. Jadi H0-nya diterima. Betul? Betul. H0-nya diterima. Kalau mau menghitung p-value juga bisa. Chi-square dalam Excel ada. Berapa nanti nilai p-value pada degree of freedom 2 untuk nilai 8,4026. Akan ada nanti p-value-nya pasti lebih dari 0,01 ya, karena nanti p-value luas dari 8,4026 ke kanan sehingga H0-nya diterima ya. Ini contoh untuk data multivariat dengan matriks Markov diketahui. Contoh lain kalau tidak diketahui. Kalau tidak diketahui berarti Anda harus membuat atau menghitung matriks Markov dari sampel. Ya, ini contohnya. Katakanlah kita akan menguji mu vektor rata-rata adalah elemennya ini melawan tidak sama. Dari data kita punya vektor rata-rata untuk variat 1, variat 2, kalau dihitung rata-ratanya sekian. Kita akan menguji ini tanpa informasi matriks Markov. Variatnya ada 2. Berarti kita harus membuat matriks Markov dari sampel. Ya, saya sudah jelaskan bagaimana menentukan matriks Markov dari sampel. Ya, jadi ini nanti isinya varian, elemen diagonal utama, elemen sisanya kovarian. Kalau dihitung akan didapat ini. Statistiknya pakai hoteling karena tidak diketahui varian matriks Markov dari populasi. Hoteling kita gunakan perkalian ini. Ya, kalau diselesaikan menghasilkan bilangan ini. Tabel hoteling ada di A7 ya, kalau kita gunakan buku Rancher. Nah, silahkan dulu Anda baca ya, bagaimana nanti hoteling ini pada alfa sekian dengan degree of freedom 2 dan 9
Anda bisa dapatkan nilai T hoteling. Kalau alfanya 0,05 dapat 10, kalau 0,01 dapat 19, sekian. Berarti dari nilai statistik uji sebesar 14, sekian, di antara berarti antara 0,01 dengan 0,05. Ya. Kalau kita pakai alfa 0,05, maka di sini nilainya lebih kecil, berarti tidak ditolak. Ya. Ketika alfanya kurang dari sekian. Tapi kalau kita pakai alfa 5%, nah dia lebih besar, berarti dia ditolak. Ini kesimpulannya. Ya. Lihat tabel A7, dia tersedia untuk beberapa degree of freedom dan alfa. Alfanya yang tersedia di A7 itu untuk 0,05 dan 0,01. Ya. Terakhir, aduh waktunya udah habis ya. Terakhir, kita bisa lihat uji varians untuk data univariat. Ini juga hanya review saja, silahkan dibaca. Kita pakai chi-square. Lalu bagaimana kalau kita bicara multivariat? Silahkan dibaca dulu lah yang ini, ya. Nanti minggu depan yang 2 saya review. Kemudian kita masuk ke dalam uji 2 populasi, baik univariat maupun multivariat. Saya akan akhiri dulu, sengaja saya diundurkan ya, mulainya kita mulai jam 7, karena saya akan ada menguji juga bentar lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya akhiri? Ini nanti dibaca dulu nih untuk uji varian, univariat maupun multivariat, ya. Pada live Unpad saya sudah masukkan nih materi ini. Silahkan dibaca dulu. Kalau Anda mau baca rangernya, Anda konfirmasi apa yang ada di sini di bab 7 pada ranger. Ya. Baik, ada pertanyaan? Belum. Dari saya nggak ada, Bu. Belum ada pertanyaan dulu ya. Oke. Iya. Kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri dulu saya presentasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh ya, tolong absensinya jangan lupa diisi. Kelas Pak Irlan juga saya sudah ingatkan Pak Irlan ya untuk menyiapkan absensinya di siap. Kalau kelas saya sudah saya siapkan, tolong silahkan diisi daftar hadirnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kayaknya enak jam 7 mulainya ya. Jadi kalau saya ada nguji atau apa jam 9 masih bisa. Oke, kita mulai jam 7 aja deh seterusnya ya. Jadi tidak 7.30. Tapi kita mulai jam 7. 7. Halo? Ibu. Oke ya. 7 ya. Jadi selanjutnya kita selalu mulai jam 7 kuliahnya. Ya. Baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, saya